Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali boleh mengikuti pertemuan ibadah raya secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Indra Jeffrey. Mari kita satukan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan kami boleh memulai pertemuan ibadah secara online. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, namun kami percaya, kami yakin Engkau hadir pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala kesalahan kami ya Bapa, yang seringkali kami mengecewakan hati-Mu, yang seringkali melukai hati-Mu. Namun kami mau berubah mengikuti jejak Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk hidup makin berkenan, hidup makin menyukakan hati-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar hamba-hamba-Mu, baik WL, singer, pemain musik, ingin memuji menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu agar mereka layak untuk memuji Engkau, dan pujian dan penyembahannya boleh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami juga ingin mendengarkan sebagian kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Indra Jeffrey. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan hanya daripada pikiran dan perasaan Engkau ya Bapa, untuk mengajar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan dan siap untuk melakukan apa yang Engkau sampaikan lewat Bapak Pendeta Indra Jeffrey. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat GSKI Cross, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah lagu, Ku Datang Menghadap-Mu Tuhan. Datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus, bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu
kasih segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sambut lagu pujian penyembahan ini dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Tuhan, perkenankan diriku ya Bapa untuk ada di hadirat-Mu, untuk masuk di ruang suci-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar Bapa, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita dengan tulus menyanyikan lagu ini dengan sungguh. Ku datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu. Haleluya Tuhan. Bersama para malaikat-Mu, ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kau yang maha besar, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Kita mau menyanyikan lagu pujian penyembahan lebih dengan penuh sukacita. Kita mau dengan sungguh, kita mau mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku memilih-Mu karena Engkau segalanya bagiku. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan tulus Bapak Ibu. Mari kita dengan segenap hati memuji menyembah Tuhan. Haleluya.
Benar Tuhan, terima kasih. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Kita mau katakan lebih sungguh Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Amin Tuhan. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan Tuhan, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Aku ingini lagi. Benar Tuhan. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Amin Tuhan. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Benar Tuhan, amin. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi.
kerinduan hatiku. Benar Tuhan, hanya kerinduan kami adalah langit dan bumi yang baru bersama Engkau ya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dengan sungguh lagi untuk kita boleh menyenangkan hati Bapa. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu ini, Bawaku Terbang Tinggi Tuhan, ke dalam kemuliaan Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang maha besar Tuhan, Engkau yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, melintasi semua awan, melintasi semua awan, agar sampai kata-Mu Tuhan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Amin Tuhan. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Bawaku terbang tinggi ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Melintasi semua awan, agar sampai kata-Mu Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Kau yang maha besar Tuhan. Kau maha besar, yang maha tinggi. Amin Tuhan, semua makhluk angkat suara memuji. Benar Tuhan, nama-Mu kudus Tuhan. Nama-Mu kudus, kuduslah. Benar Tuhan. Para malaikat dan kami menyembah. Bawaku terbang tinggi Tuhan. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Melintasi semua awan, agar sampai kata-Mu Tuhan. Amin Bapa, terima kasih Bapa. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku,
Bapak Ibu, mari kita mau berdiri, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau menyanyikan lagu pujian penyembahan ini dengan sungguh. Kita mau mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan. Tarik aku Tuhan untuk dekat padamu. Itu lebih baik dari berkat apapun yang kau berikan di dunia ini. Mari kita mau nyanyikan dengan sungguh. Haleluya. Kita mau bawa hati kita dengan sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Benar Tuhan. Aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Haleluya Tuhan. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Benar Tuhan, tarik aku dekat padamu Tuhan. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu,
bejana keindahan-Mu ya Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Bapak Pendeta Indra Jeffrey ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi lidah, bibir, hati dan pikiran beliau ya Tuhan. Dengan urapan-Mu ya Tuhan, dengan otoritas yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Biar firman-Nya akan disampaikan ya Tuhan, benar berasal daripada-Mu ya Tuhan. Firman kebenaran yang sejati ya Tuhan, yang boleh mengubahkan kami semua ya Tuhan, untuk kami boleh hidup makin kudus dan makin berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, di hari-hari yang tidak baik ini ya Tuhan, kami percaya akan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, jika kami hidup dalam kekudusan-Mu, dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami akan menyambut ya Tuhan kedatangan-Mu ya Tuhan, dan kami boleh ya Tuhan bersama-sama Engkau ya Tuhan dalam kekekalan di surga. Bapa, berbicaralah ya Tuhan, kiranya Engkau sentuh hati kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran ini ya Tuhan. Biarkan kami boleh diubahkan ya Tuhan. Roh Kudus-Mu terus ya Tuhan membawa kami untuk kami boleh berubah dari hari ke hari untuk hidup berkenan di hadirat-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berbicara ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa dan pengharapan kami. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita saat ini akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya, yang sudah kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, pada saat pagi hari ini firman Tuhan mengambil tema tentang LB3. Apa itu LB3? LB3 adalah singkatan dari langit baru dan bumi yang baru. Berbicara mengenai langit yang baru dan bumi yang baru ini tidak lepas dari yang namanya keselamatan. Keselamatan adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Karena ini penting saudara, menyangkut hidup kekal manusia. Pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1. Masa penciptaan Allah menciptakan langit dan bumi pada hari pertama terus sampai pada hari ke-6. Dan hari ke-6 Allah menutupnya dengan perkataan, semuanya sungguh amat baik. Itu di dalam Kejadian 1:31. Jadi pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, bumi dalam keadaan sungguh amat baik. Tidak seperti sekarang ini saudara. Langit dan bumi awalnya bersifat kekal. Demikian juga dengan manusia. Awalnya Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang kekal. Dan kita tahu bahwa kematian adalah awal dari kehidupan manusia pada kekekalan nanti. Jadi sebenarnya memang manusia adalah makhluk yang kekal, saudara. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya bumi pun ikut terkutuk. Bumi dikutuk oleh Tuhan, sehingga bumi tidak nyaman untuk ditinggali, sudah tidak bersahabat lagi. Awalnya tidak ada semak berduri, akhirnya bumi mengeluarkan semak dan rumput-rumputan yang berduri. Manusia hilang kemuliaan Tuhan dan terpisah dari hadirat Allah, dan akan mengalami kematian. Saudaraku sekalian, tetapi kita tahu bahwa Allah kita itu begitu mengasihi kita, sehingga di dalam Kejadian 3 ayat 15 Allah merencanakan keselamatan bagi manusia. Karena Allah tidak akan membiarkan satu orang pun manusia binasa. Termasuk Allah pun merencanakan akan membuat atau menciptakan langit dan bumi yang baru untuk menggantikan langit dan bumi yang sudah dikutuk oleh Tuhan akibat dosa manusia. Dan nubuatan tentang langit dan bumi yang baru ini sudah dijanjikan Tuhan
Kita tahu di dalam Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-20, Nabi Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum Yesus hadir di muka bumi ini. Kita baca di dalam Yesaya 66 ayat 20. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu, yang akan. Berarti memang saat itu, pada saat Nabi Yesaya hidup, Allah belum menciptakan langit dan bumi yang baru, tetapi menjanjikan akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, artinya kekal. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Itu dia, saudara. Allah sudah menjanjikan bahwa akan ada langit yang baru dan bumi yang baru menggantikan langit dan bumi yang kita tinggali saat ini. Itu adalah janji Tuhan kepada manusia. Dan hal ini pun ditegaskan kembali oleh Rasul Petrus. Di dalam 2 Petrus 3:13 berkata, tetapi sesuai dengan janjinya, yaitu janji Allah, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dan itu ditegaskan kembali. Dan yang terakhir, penegasan tentang akan adanya langit baru dan bumi yang baru dikatakan atau diilhamkan kepada Rasul Yohanes pada saat Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos. Itu tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi Alkitab itu dimulai dari penciptaan langit dan bumi, ditutup dengan penciptaan langit dan bumi yang baru, saudara. Tapi kalau misalnya kita pelajari di dalam Wahyu 21 ayat 1 ini, ada penekanan di sini. Dan laut pun tidak ada lagi. Jadi maksudnya langit dan bumi, langit baru dan bumi yang baru ini merupakan pengulangan dari penciptaan langit dan bumi yang sekarang ada, saudaraku sekalian. Tetapi nanti pada saat langit baru dan bumi yang baru diciptakan, laut tidak ada lagi. Laut ini berbicara mengenai kefasikan, kemunafikan. Jadi di dalam langit baru dan bumi yang baru nanti sudah tidak ada iblis lagi, sudah tidak ada dosa lagi. Itu yang membedakan antara langit bumi yang sekarang dengan langit baru dan bumi yang baru yang nanti, yang Tuhan akan ciptakan sebagai surga bagi manusia yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, saudara. Kalau kita pahami benar-benar tentang penciptaan langit dan bumi yang sekarang dan langit baru dan bumi yang baru, ternyata kita bisa mengambil kesimpulan langit dan bumi yang baru nanti juga merupakan alam fisik sama seperti sekarang ini, bukan alam roh, di mana nanti manusia akan bekerja dan beraktivitas di langit baru dan bumi yang baru. Hanya saja sudah tidak ada dosa lagi, hanya saja sudah tidak ada iblis lagi, sudah tidak ada kesusahan, sudah tidak ada kesakitan. Di sana manusia akan hidup sama seperti malaikat Allah yang taat melakukan kehendak Bapa. Inilah rancangan keselamatan yang Allah rencanakan bagi manusia, di mana manusia dikembalikan pada rancangan yang semula untuk hidup kekal di surga yang kekal dan bersekutu dengan Allah secara kekal di langit baru dan bumi yang baru nanti. Inilah proyek keselamatan dari Allah untuk kita, saudaraku sekalian. Pertanyaannya sekarang, siapa yang boleh masuk ke dalam LB3? Siapa yang boleh masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru? Ke dalam surga yang Tuhan sediakan bagi manusia. Saudaraku sekalian, masuk surga adalah harapan semua orang. Kita tahu semua orang di muka bumi ini jika ditanya pada saat kita melewati masa kematian, kita mau pergi kemana? Harapan semua orang, baik orang yang baik maupun orang yang kelakuannya masih belum baik atau masih berbuat jahat, mereka pasti, kita semua pasti akan bilang bahwa saya ingin masuk surga. Penjahat sekalipun kalau jika ditanya, mereka pasti mau masuk surga. Gak ada satu orang pun yang
memiliki harapan untuk masuk ke dalam neraka, punya cita-cita masuk ke dalam neraka. Saudaraku sekalian, sekali lagi manusia adalah makhluk kekal, di mana kematian adalah awal dari kehidupan di kekekalan. Apakah itu surga ataupun neraka. Surga atau langit baru dan bumi yang baru bukan tempat murahan yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Tuhan pun akan membuat keadilan dalam hal ini. Jadi siapa yang bisa masuk ke dalam surga atau ke dalam langit baru dan bumi yang baru? Nanti kita akan bahas. Jadi surga itu adalah tempat yang kudus, tempat yang suci, tempat yang sangat indah dan sangat-sangat indah. Makanya tidak bisa sembarang orang masuk ke sana. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang masih menikmati dosa, masih bangga dengan dosa yang dia lakukan. Apakah itu kesombongan, ego dan lain sebagainya, saudaraku sekalian. Mengaku Yesus Tuhan, dibaptis, melayani di gereja, berdoa dan memberikan persembahan, itu tidak cukup membawa kita masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Apalagi mewarisi kerajaan surga. Seseorang yang masuk surga bukan karena penempatan, saudara. Penempatan itu maksudnya sudah mendapatkan tempat. Atau seseorang masuk surga itu bukan juga karena penetapan. Berarti kita sudah ditetapkan untuk masuk surga. Bukan, saudara. Itu pemahaman yang salah. Masuk surga adalah pilihan yang harus diperjuangkan sejak di bumi, agar kita layak masuk ke dalam surga, masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Bukan berarti pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah melayani di gereja, itu kita langsung mendapatkan tempat atau ditetapkan untuk masuk surga. Tidak, saudara. Kita diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru pada saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bukan berarti kita pasti masuk surga. Karena ada bagian yang harus kita lakukan pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena pada saat itu kita akan masuk sebagai umat pilihan Tuhan. Pada saat itu kita akan diberikan kasih karunia anugerah keselamatan. Dan anugerah keselamatan itu berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bedanya apa? Kita akan masuk menjadi anggota kerajaan surga. Jadi kita bukan hanya masuk ke surga, tetapi kita akan masuk menjadi anggota kerajaan surga. Untuk masuk ke dalam surga itu harus melewati tahapan. Tahapannya apa? Yaitu kita harus lolos di depan penghakiman Tuhan. Di dalam penghakiman Tuhan ini Tuhan tidak pandang bulu, ya saudara. Tuhan akan menghakimi kita lewat perbuatan kita. Pada saat kita dihakimi, semua tingkah laku kita, gaya hidup kita, jalan hidup kita semua dibuka oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Dan di situ nanti Tuhan akan membuka, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membuka kitab kehidupan anak domba. Apakah nama kita masih ada di dalam kitab kehidupan anak domba? Ataukah sudah terhapus karena kita tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan takut dan gentar, dengan hidup bertanggung jawab, menjaga kesucian hidup. Nah itu, jadi ada tatanannya, saudara. Jadi jangan sampai nama kita terhapus dalam kitab kehidupan anak domba. Caranya gimana? Caranya dengan mencapai kedewasaan rohani yang berkarakter Kristus sebagai standar yang harus dipenuhi. Jadi ada standar, saudara. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Ada standar yang harus kita capai. Jadi ilustrasinya begini, saudara. Sama aja kita ingin beli rumah. Otomatis ada standarnya dong, ada syaratnya dong. Syaratnya kita harus punya KTP. Kita harus punya rekening bank. Kita harus punya pekerjaan. Ada NPWP sekarang. Karena semua ada pajaknya. Kalau kita tidak bisa memenuhi salah satu dari syarat itu, kita tidak bisa membeli rumah. Itu maksudnya kalau rumahnya nyicil ya, lewat bank ya. Kalau misalnya
Kita punya uang cash pun sama, kita harus punya KTP, harus punya NPWP. Kalau nggak punya KTP atau NPWP, walaupun kita punya uang, kita nggak bisa beli rumah atas nama kita sendiri. Jadi ada syaratnya. Syaratnya apa aja? Oke, kita bahas. Kita buka dulu di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, maksudnya bumi yang kita tinggali ini akan dihancurkan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi saudaraku sekalian, jika kita baca ayat sebelumnya, bahwa pada hari Tuhan nanti, pada akhir zaman nanti, pada saat Tuhan akan datang, bukan sebagai bayi yang mungil lagi, bukan sebagai pembawa kasih damai lagi, tetapi Tuhan datang nanti akan membawa pedang, akan memisahkan kambing dengan domba, akan menghakimi kita dengan adil. Dan pada saat itu langit dan bumi yang kita tinggali sekarang ini akan dihancurkan oleh api, dan bumi yang kita tinggali ini akan menjadi lautan api. Kalau kita berkata, harusnya terjemahan yang tepat, lebih tepat harusnya sebagai danau api atau Gehenna, atau yang kita sebut dengan neraka. Jika segala sesuatu ini akan hancur, akan dihancurkan oleh Allah, langit dan bumi yang lama ini, untuk masuk mencapai atau untuk layak kita masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci berbicara mengenai kekudusan, mengenai kesucian hidup. Dan itu harus kita lakukan pada saat kita masih hidup di dunia ini. Karena pada saat kita sudah mengalami kematian, kesempatan itu sudah tidak ada lagi, saudara. Jadi jika kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, ke langit baru dan bumi yang baru, kita harus merintisnya sejak kita hidup di bumi. Jangan sampai terlambat, saudara. Karena untuk mencapai kesucian hidup dan kekudusan butuh proses, tidak instan. Dan itu menuntut kita untuk berkorban. Ada harga yang harus kita bayar untuk mencapai kesucian hidup. Apa maksudnya kesucian hidup atau kekudusan itu? Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Kekudusan maksudnya adalah dipisahkan dari dunia. Tidak sama dengan dunia. Tidak sama apanya? Cara pikirnya, perasaannya, kehendaknya, keinginannya, mindsetnya, pola pikirnya. Awal dari dosa yang kita lakukan adalah biasanya timbul dari keinginan. Dari keinginan itu timbul iri hati, timbul dengki, timbul untuk melakukan fitnah dan lain sebagainya. Keinginan untuk apa? Keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dianggap baik atau dipandang baik dan lain sebagainya. Kita harus berbeda dengan dunia dari cara berpikir kita, dari perasaan kita dalam mau melakukan segala sesuatu. Kita harus memperhitungkan apa yang kita lakukan itu apakah sesuai dengan perasaan Bapa. Pada prinsipnya kita hidup di dunia ini adalah melayani perasaan Bapa, agar kita bisa melayani sampai ke langit baru dan bumi yang baru. Melayani ini bukan berbicara mengenai jadi WL singer, jadi pendeta, pemain musik, bukan, saudara. Setiap apa yang kita lakukan itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Bapa, bentuk pelayanan kita untuk menyukakan hati Bapa, melayani perasaan Bapa. Jadi dari situ kita bisa tahu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang di dalam Roma 12 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Itu, saudara. Jadi menjaga kekudusan atau kesucian hidup itu menekankan kepada karakter building, kepada perubahan karakter. Bagaimana karakter kita yang tadinya karakter duniawi, yang memikirkan
segala sesuatu yang berpusat kepada kesenangan diri sendiri, kepada agenda pribadi kita, dirubah. Dirubah bagaimana? Untuk menjadi karakter yang serupa dengan Kristus, yang menyenangkan hati Bapa, yang melayani perasaan Bapa. Itulah sebabnya di Filipi 2 ayat 5 berkata, kita harus bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus agar kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kita lakukan, saudara. Dan itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Jadi bukan saja kita mengakui Yesus sebagai Tuhan itu sudah cukup membawa kita ke dalam kerajaan surga, bukan. Yang namanya iman itu harus ada perbuatan, harus ada tindakan. Karena jika kita masih memiliki karakter duniawi, kita tidak layak untuk masuk dalam langit baru dan bumi yang baru. Karakter duniawi ini berbicara mengenai perbuatan daging, saudara. Perbuatan daging yang membuat hati Tuhan terluka, hati Tuhan sedih. Bukan saja membuat hati Tuhan terluka, perbuatan daging kita itu juga melukai sesama kita, membuat manusia di sekitar kita, orang-orang sekitar kita tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Sama aja kita membahayakan orang lain. Dan orang-orang yang membahayakan orang lain, yang tidak bisa mengasihi sesamanya, tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Di surga adalah tempat yang kudus, tempat yang indah. Sudah tidak ada dosa dan tidak ada iblis lagi. Sudah di dalam Alkitab tadi kita baca, sudah tidak ada laut di sana yang berbicara mengenai kefasikan atau kemunafikan. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Apa aja sih yang menjadi perbuatan daging? Karakter duniawi, karakter lama kita yang membuat kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Galatia 5 ayat 19-21. Sekarang perbuatan daging adalah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, kenajisan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, kebencian, perselisihan, iri hati, kemurkaan, perseteruan, perpecahan. Ini banyak, saudara, roh perpecahan. Ke A ngomongnya A, ke B ngomongnya beda lagi, padahal topiknya sama. Kita sama aja mengadu domba atau membuat roh perpecahan. Bidat, kedengkian, pembunuhan. Pembunuhan bukan hanya membunuh secara jasmani, tapi pembunuhan karakter, menjelekkan orang lain agar kita terlihat baik. Itu sangat melukai hati Tuhan. Kemabukan, mabuk apa? Bukan hanya mabuk minuman keras, saudara, tetapi juga mabuk akan kenikmatan dunia, sehingga waktu yang kita punya tidak ada satupun yang kita sisakan untuk Tuhan. Atau waktu kita hanya yang banyak ini hanya disisakan untuk Tuhan hanya sedikit saja. Pesta pora dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kepadamu lebih dahulu, seperti yang kuperingatkan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan. Sudah jelas, saudara. Kita nggak usah pakai hermeneutik lagi untuk mengartikan ayat ini. Semuanya sudah jelas. Apa yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19-21 ini. Sekali lagi, jadi kesucian hidup adalah karakter yang tulus melayani perasaan Tuhan. Apa saja yang kita lakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, sebelum kita melakukan segala sesuatu, pikirkan apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati kita. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Mari bertobat. Saya mau saudara. Yang kedua, yang pertama adalah kesucian hidup. Yang kedua, yang tadi di dalam 2 Petrus 3 ayat 11, yang pertama adalah betapa suci, dan kedua adalah salehnya. Betapa saleh kamu harus hidup. Apa itu saleh? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saleh itu berbicara mengenai taat dan sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan. Jadi perintah yang Yesus berikan kepada kita, kita harus sungguh-sungguh menjalankannya dengan taat. Taat artinya tidak berbantah-bantah. Taat artinya bulat, utuh, lengkap. Tidak ada satupun yang tidak kita kerjakan. Bulat. Hati kita bulat untuk menjalankan perintah Tuhan. Itu yang namanya saleh, saudara. Dan itu yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul dan orang-orang yang hidup melakukan kehendak Bapa dari zaman perjanjian lama sampai sekarang ini. Karena apa? Karena seperti dalam Matius 7 ayat 21,
Bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa adalah seperti yang Yesus ajarkan, seperti yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Loh, apa itu? Itu tertuang di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Itu mengenai hukum kasih, saudara. Hukum kasih itu yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, ini saudara, ini saya coba ingatkan lagi. Mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Orang-orang yang mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri, orang-orang inilah yang akan masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Tidak peduli apakah orang itu sudah percaya kepada Yesus atau belum. Karena sekali lagi di dalam penghakiman nanti kita akan dihakimi menurut perbuatan kita, bukan menurut iman kita. Dan ini adalah salah satu perintah Tuhan, mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tuhan mengasihi manusia tidak pandang bulu. Tidak peduli apakah dia itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang di luar Tuhan dan sebagainya. Selama perbuatan dia tidak membahayakan orang lain, selama perbuatan dia selama di muka bumi ini tidak melukai orang lain, berarti dia melakukan perintah Tuhan yang satu ini, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Itu adalah bukti keadilan Tuhan kepada semua manusia, karena Tuhan memberikan keselamatan itu untuk manusia pertama dari Adam sampai manusia terakhir. Kalau kita bilang sesuai dengan iman, berarti Tuhan gak adil, karena Yesus belum hadir di dunia ini pada saat zaman perjanjian lama. Sehingga dalam perjanjian lama orang akan dihakimi menurut perbuatannya, apakah selama hidupnya dia mengasihi sesamanya atau tidak. Walaupun ada beberapa orang yang memang sudah dipanggil oleh Tuhan pada saat Tuhan menyatakan dirinya. Oke, jadi mereka ini, orang-orang yang mengasihi sesama manusia ini akan masuk ke dalam langit baru dan bumi baru yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, akan masuk menjadi anggota masyarakat di sana, menjadi anggota masyarakat di langit baru dan bumi yang baru. Lah, bagi kita gimana? Ada perbedaan, saudara. Sekali lagi, keselamatan di luar orang yang belum percaya sama Yesus dengan keselamatan dengan orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus akan dihakimi menurut perkenan Tuhan dan akan dituntut lebih dari orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Lebihnya apa? Kalau orang yang belum percaya sama Yesus didasarkan kepada bagaimana dia bisa mengasihi sesamanya seperti diri sendiri. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan dituntut lebih, yaitu bagaimana kita bisa mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Nah, itu dituntut lebih, saudara. Kenapa? Karena kita akan mewarisi kerajaan surga di langit baru dan bumi yang baru. Tidak seperti keselamatan yang orang di luar Kristus dapatkan. Jadi kita akan masuk ke surga bukan hanya di surga, tetapi akan menjadi bagian dari kerajaan surga. Dan kita akan memerintah bersama Yesus di langit baru dan bumi yang baru. Siapa yang diperintah? Ya, orang-orang yang masuk di dalam masyarakat kerajaan surga tadi, yang hidupnya tidak mencelakakan orang lain, yang hidupnya tidak membahayakan orang lain, yang mengasihi sesamanya. Itu dia, saudara. Itulah orang-orang saleh. Orang-orang saleh adalah orang-orang yang hidupnya bukan hanya mengasihi sesama, tetapi hidupnya taat dalam melakukan perintah Tuhan. Seperti yang Yesus katakan di dalam 14 ayat 15. Bagi kita orang yang mengaku mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika kamu mengasihi aku, jika kita mengasihi Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita harus mengikuti segala perintah Tuhan. Tuhan menuntut dua-duanya, mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan. Maka nama kita akan terus di dalam kitab kehidupan anak domba. Bukan hanya di dalam kitab kehidupan aja, tetapi kitab kehidupan anak domba. Dengan melakukan perintah-perintah Tuhan tadi, kita bukan hanya
bisa mengenal Tuhan lewat apa yang kita lakukan, tetapi kita pun akan dikenal Tuhan sebagai anak-anaknya. Itu saudara. Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke langit baru dan bumi yang baru kalau kita tidak dikenal oleh Tuhan? Seperti yang di Matius 7 ayat 21-23. Aku tidak mengenal engkau, nyala segala pembuat kejahatan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan perintah Tuhan secara taat, secara utuh. Hidupnya pelin-pelan, tobat dan kumat, saudara. Itu yang kedua ya. Yang pertama, kesucian hidup. Yang kedua, menjadi orang saleh yang taat melakukan kehendak Bapa. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah memindahkan hati ke surga, fokus kepada langit baru dan bumi yang baru. Nah, itu syaratnya. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita merasa punya harta di dunia, ada kesenangan dunia yang tidak mau kita lepaskan, ada gerbong-gerbong yang masih mengikat kita yang seharusnya kita lepaskan agar kita bisa naik ke gunung Tuhan, agar kita bisa naik kerohanian kita masih berat, kita masih nggak rela melepaskan itu semua. Berarti hati kita masih ada di dunia ini. Jangan mimpi kita masih masuk ke dalam kerajaan surga kalau hati kita masih ada di dunia. Hati itu berbicara mengenai apa yang kita mau lakukan, saudara. Kalau hati kita masih memikirkan hal-hal di dunia, harta di dunia, bagaimana bisa kita berjalan menuju langit baru dan bumi baru? Bagaimana kita bisa merintis langkah kita agar sampai kepada surga? Kalau kita mau ke Jakarta, kita akan melalui jalan yang menuju ke Jakarta, nggak menuju ke Bandung. Kalau kita dari tempat ini mau pulang ke rumah, jalan yang kita lalui menuju ke rumah, bukan menuju ke tempat lain. Sama dengan langit baru dan bumi yang baru. Jika kita mau menuju langit baru dan bumi yang baru, jalan yang kita harus lalui adalah jalan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, tanpa melalui Yesus, tanpa mau melakukan kehendak Bapa. Salah satunya adalah memindahkan hati kita ke surga. Hati kita dari dunia ini dipindahkan ke surga. Hal ini bisa kita lakukan jika rohani kita terus diberi makan dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Rohani kita terus diberi makan oleh Injil yang benar, Injil yang Yesus sendiri ajarkan, bukan Injil yang berasal dari manusia, bukan Injil yang menekankan kepada mujizat, hanya kepada mujizat dan berkat, bukan Injil yang mengarahkan atau menekankan kepada kita kenikmatan dunia, bukan, saudara. Tetapi Injil yang Alkitabiah, bukan yang ayatiah. Injil yang menekankan kepada kita untuk memikul salib dan sangkal diri. Contohnya banyak, saudara. Injil yang benar akan membuat kita fokus pada kekekalan, mempersiapkan diri atau merintis jalan ke surga sejak di bumi untuk masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Dengan cara yang tadi, melayani perasaan Bapa sejak di bumi, menjaga kesucian hidup, menjadi orang saleh. Injil yang benar akan mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini, langit dan bumi yang sekarang ini adalah bukan rumah kita, tetapi rumah kita yang sesungguhnya adalah di langit baru dan bumi yang baru di kekekalan nanti. Jangan ikat kehidupan kita, kerohanian kita di bumi ini, saudara. Lepaskan semua gerbong-gerbong itu tanpa kecuali. Kita tidak bisa memiliki Tuhan dan dunia pada saat yang bersamaan. Harus ada yang dikorbankan. Dan itu adalah pilihan kita. Saudaraku sekalian, Injil yang benar juga akan memaksa kita untuk mematikan keinginan daging kita. Injil yang benar akan membuat kita dewasa secara rohani. Tidak mengandalkan pendeta sebagai perantara antara kita dengan Tuhan. Tidak mengagung-agungkan pendeta, tidak memberhalakan pendeta. Sedikit-sedikit minta tolong pendeta untuk didoakan, sedikit-sedikit pendeta dipanggil dan lain sebagainya. Bukan. Itu berarti menandakan kita belum memiliki dewasa rohani.
Kalau kita memiliki dewasa rohani, kita bisa berhubungan langsung dengan Bapa kita. Kita bisa berdoa langsung. Baik itu doa kesembuhan, doa maka doa kesuksesan dan lain sebagainya. Itu saudara, jika kita memiliki kedewasaan rohani, jika kita mendapatkan pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Karena sebagai anak-anak Allah, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Di mata Tuhan semua sama. Tidak ada perlakuan khusus bagi pendeta, pelayan dan lain sebagainya. Di mata Tuhan kita sama. Jadi Injil yang salah itu mengajarkan kita untuk mencari mujizat, mencari berkat lewat pendeta, lewat hamba-hamba Tuhan. Tetapi Injil itu tidak mengajarkan kepada kita untuk mengejar sumber berkatnya, sumber mujizatnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kita cari KKN di mana, di kota mana, di YouTube yang mana, di Facebook yang mana, hanya untuk supaya kita mendapatkan doa berkat, hanya untuk mendapatkan doa mujizat. Padahal mujizat itu masih ada selama kita percaya. Kita minta langsung sama Tuhan, nggak lewat hamba Tuhan, saudara. Karena pada saat penghakiman nanti, hamba Tuhan atau pendeta tidak akan mendampingi kita, tidak akan menjadi perantara kita, tidak akan bisa menjadi pembela kita. Hamba Tuhan itu diberikan tugas untuk mengembalakan domba-domba. Tetapi tetap ada bagian yang harus kita lakukan untuk kita taat kepada Bapa, untuk memperoleh kerohanian yang dewasa di dalam Tuhan. Kenapa, saudara? Kita harus memikirkan hal ini. Gini, saudara, walaupun kita mendapatkan mujizat dan berkat, kita semua pasti akan mati tetap. Ada orang sakit mendapatkan mujizat kesembuhan, tetap dia walaupun sembuh tidak akan hidup selamanya. Dia tetap akan mengalami kematian. Dan dia di dalam Daniel 12 ayat 2 tetap akan dibangkitkan nanti di hari penghakiman nanti. Jadi kejar sumber berkat itu. Cari sumbernya dari mujizat itu. Sumbernya siapa? Tuhan Yesus. Nah itu, saudara, kalau kita memiliki kedewasaan rohani, kita akan tahu itu. Dan untuk mendapatkan kedewasaan rohani, kita harus mendapatkan pengajaran yang benar, Injil yang benar yang Yesus sendiri ajarkan. Jika saatnya nanti kita masih terikat dunia, kita tidak serupa dengan Kristus, atau kita tidak bisa taat melakukan kehendak Bapa, perintah Tuhan, kita akan ditolak, saudara. Jadi mari pindahkan hati dari dunia ini ke surga. Untuk itu kita harus mendapatkan pengajaran yang benar, Injil yang benar, Injil yang alkitabiah seutuhnya, bukan ayatiah, ayat yang dipilih-pilih hanya untuk menyenangkan hati kita yang menjadikan pembenaran bagi kita. Ayat firman Tuhan yang di Alkitab itu tidak ada yang bertentangan. Jadi yang alkitabiah bukan yang ayatiah, saudara. Miliki Injil yang benar. Kalau kita sudah melakukan 3 hal tadi, kesucian hidup, saleh, dan memiliki hati ke surga, pada saat itu kita akan layak disebut pemenangnya Tuhan. Kita akan bisa disebut lebih dari pemenang, seperti yang di dalam Wahyu 21 ayat 7. Ini sebagai ayat yang terakhir ya, saudara. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakmu. Puji Tuhan. Mari, saudara, mari miliki hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui dan melakukan kehendak Bapa dengan sempurna, agar kita boleh menjadi bagian di dalam langit baru dan bumi yang baru, memerintah bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Jangan tunda lagi untuk kita bertobat, karena jam kehidupan kita tidak pernah tahu kapan berhenti. Jam kehidupan tidak akan menunggu kita kapan kita siap. Jadi pilihan kita hari ini akan menentukan posisi kita nanti di kekekalan. Apakah kita sampai kepada langit baru dan bumi yang baru, atau kita akan terhilang di hadirat Tuhan, masuk ke dalam Gehenna atau ke dalam neraka yang kekal. Mari, saudara,
Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita akan mengakui apa yang kita lakukan jika kita mengalami kepelesetan atau melakukan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kita mohon ampun dan kita minta tuntunan Roh Kudus untuk bisa memberikan kita kekuatan agar kita mau bisa diproses menjadi serupa Kristus sesuai dengan standar yang Tuhan ingini untuk kita capai. Haleluya. Mari kita berdoa, kita satukan hati. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu ya Bapa, atas firman-Mu tentang langit baru dan bumi yang baru yang Kau janjikan bagi kami. Kami tahu ya Bapa, ada standar yang Kau tetapkan untuk kami capai agar kami layak masuk ke sana. Tuhan, jika selama ini kami masih menikmati dosa, jika selama ini kami masih berkompromi dengan dosa, kami masih menikmati daging kami, kenyamanan kami, dan hal-hal yang kami sukai, jika kami masih belum mau melepaskan gerbong-gerbong yang menghambat kami untuk naik ke atas gunung tinggi, ke tempat-Mu yang kudus, ke langit baru dan bumi yang baru, jika kami masih melakukan kemelesetan atau melakukan dosa yang tidak berkenan di hadirat-Mu, Bapa, saat ini kami mau mengakuinya. Kami mohon kemurahan-Mu ya Bapa untuk boleh mengampuni semua dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kami tahu ya Bapa, Kau begitu sabar menghadapi kami. Kasih-Mu begitu luar biasa. Kau tidak akan membiarkan satu orang pun dari kami binasa. Sehingga kami tahu ya Bapa, begitu besarnya kasih-Mu bagi kami. Kau telah merencanakan rancangan keselamatan agar kami dikembalikan kepada rancangan-Mu yang semula, untuk dapat hidup kekal di dalam surga yang kekal dan di dalam persekutuan yang kekal bersama Engkau. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Kami tahu kesempatan yang kami miliki hanyalah pada saat kami hidup di dunia ini. Kami harus merintis jalan kami ke surga mulai hari ini, saat ini, supaya kami tidak terlambat memiliki karakter seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang menegurkan kami. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari saudaraku sekalian, kita angkat tangan kita dan terimalah berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa lewat cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai hari ini, sampai kesudahan zaman. Amin. Saudara sekalian, pertemuan ibadah raya online pada saat pagi menjelang siang ini sudah selesai. Dan jangan lupa, setiap Jumat malam jam 8 via aplikasi Zoom diadakan pendalaman Alkitab yang dipimpin langsung oleh gembala kita, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya, mengenai naik ke gunung Tuhan. Mari, selama kita diberikan kesempatan untuk belajar lewat pengajaran yang benar, lewat Injil yang benar yang Yesus sendiri ajarkan, jangan buang kesempatan ini saudara. Dan subtema yang akan dibicarakan adalah mengenai the school of life, sekolah kehidupan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari kita belajar bersama-sama agar kita memiliki karakter seperti Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.